Selamat sore Ibu Tami. Selamat sore Ibu Yunita Simatupang. Bagaimana kabarnya? Oh, sama-sama tanya kabar. Kebetulan saya baik. Ibu Tami bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, saya akan langsung melangkah ke sesi pertama, materi pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Tami. Jadi Ibu Tami akan membawakan landscape media sosial mahasiswa. Betul ya Ibu Tami? Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi sampai di atas 50% mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa untuk menjadi online. Landscape secara Indonesia itu mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Ketika kita ngomongin Kendari berarti dan orang akan mencari tahu kenapa literasi digital Kendari tinggi, yang saya bilang tadi bahwa salah satu kontribusi yang cukup tinggi adalah dari kalangan anak muda, dan kalangan anak muda itu kampus termasuk salah satu yang menyumbang yang menjadi alasan besar kenapa akses kita cukup tinggi. Terus juga kalau kita bicara skop kampus, memang kalau untuk media sosial atau media digital yang paling banyak digunakan mahasiswa masih dipegang sama Facebook ya. Facebook itu kalau dari hasil data yang kita survei 100%, hampir 100% mahasiswa, ada 98,3% mahasiswa yang disurvei itu mengaku memiliki akun Facebook, walaupun ada yang sudah jarang menggunakannya. Lalu Instagram juga ada di atas 90% mahasiswa menggunakan Instagram sebagai keseharian dan masih aktif sampai sekarang. Bedanya kalau sama Facebook tinggi tapi masih ada yang sudah tidak aktif lagi. Sementara kalau Instagram sudah masih aktif sampai hingga kini. Yang menarik adalah kalau kita lihat landscape-nya baik itu secara nasional maupun di Kendari sendiri, di mahasiswa Kendari sendiri, TikTok adalah media yang kalau Zoom, Google Meet itu kan media pembelajaran, tapi kalau media sosial dan juga digunakan arahnya media pembelajaran pun sudah mengarah ke sana, itu TikTok yang melesat masuk dalam surveinya kita yang paling banyak dimanfaatkan sama mahasiswa sebagai media yang ternyata bukan hanya buat joget-joget saja, tapi ternyata TikTok juga orang-orang mencari informasi banyak lewat TikTok saat ini, dan kayaknya arahnya seperti itu. Kalau dilihat dari jurnal-jurnalnya banyak arahnya seperti itu. Begitu Ibu Nita. Kurang lebih mahasiswanya kita tuh doyan TikTok. Sama broadcasting ya, kegiatan aktivitas yang paling sering digunakan mahasiswa ketika di media sosial itu adalah penyiaran. Mereka suka live broadcast. Jadi mungkin kenapa TikTok juga populer karena broadcast. Oh, sama satu Telegram. Jadi Telegram ini 100% dari 68% mahasiswa yang mengaku menggunakan Telegram itu mendownload Korea. Jadi salah satu mungkin juga literasi digital tinggi, bagaimana goalsnya untuk bisa kita dapat literasi digital yang tinggi, mungkin salah satunya adalah menggandeng, strategi yang bagus adalah menggandeng para komunitas K-pop untuk sama-sama memberikan literasi supaya cepat saja, kayaknya seperti itu. Dan bagaimana sih metode pembelajaran yang Ibu Tami terapkan di media sosial? Di media sosial sendiri sebenarnya menginisiasi digunakan itu di tahun 2017. Itu lagi-lagi dari hasil survei yang saya lakukan secara mandiri di kampus. Saya mengarahkan pembelajaran di media sosial. Di media sosial juga dikenal ada namanya social learning, metode pembelajaran yang kita gunakan dengan metode yang kita memanfaatkan media sosial yang ada. Nah, pemanfaatannya itu kalau sampai saat ini, sampai sebelum survei di 2020 itu keluar, saya masih mengandalkan YouTube dan Instagram sebagai media untuk berbagi tugas, berbagi materi, untuk
untuk di kelas. Kalau teknis caranya ya sama dengan dosen yang lain, tetap seperti bermain media sosial seperti biasanya. Bedanya ya kita kaitkan tetap ada disesuaikan sama apa kebutuhan di kelas, apa tujuan pembelajarannya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang menjadi dasarnya kita untuk kasih aturannya ke tugas yang diberikan, dan ada penilaian yang diberikan. Menarik sekali Ibu Tami. Ibu Iro Rohayati Fatta SIPM IKOM, yang adalah tenaga ahli komunikasi konsultan manajemen pusat program Kotaku. Aduh, Ibu kehormatan sekali sore ini Ibu bisa bergabung bersama kami, Ibu. Selamat sore, Ibu Iro. Sore, Kak Yuni. Saya persilahkan ya, Bu. Silakan Ibu memaparkan materinya. Ya, oke, baik. Jadi kami di program Kotaku itu melakukan sosialisasi berdasarkan strategi komunikasi. Strategi komunikasinya itu salah satunya adalah media sosial sebagai media sosialisasi. Salah satu media sosial yang kita gunakan sebagai informasi yang resmi di bawah Kementerian PUPR, karena Kotaku ada di bawah Kementerian PUPR, adalah melalui website kotaku.pu.go.id. Jadi semua informasi berupa video, film-film, buklet, leaflet tentang lokasi, tentang foto kegiatan, teman-teman bisa dapatkan dan boleh mengunduhnya dengan gratis melalui web ini. Oke. Nah, ini penampakannya website Kotaku seperti ini. Prinsipnya di program Kotaku itu publikasi, komunikasi, sosialisasi itu berkaitan dengan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi. Jadi ujungnya itu menjadi bagian dari yang memang kami jadikan dasar supaya bisa mempengaruhi orang. Ini trennya jumlah pengunjung kami seperti ini. Jadi memang dia naik turun. Nah ini IG, kita memiliki IG, seperti teman-teman ketahui program Kotaku itu kota tanpa kumuh. Jadi kita ingin menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Ada proses-proses yang dilakukan oleh beberapa teman dan kami di tim komunikasi bagian dari untuk mempublikasikan dan mengajak yang lain berkontribusi untuk membangun kotanya. Oke, ini. Nah ternyata ini tantangan buat kita ya Indra dan teman-teman. Ternyata 41% itu usia, kita itu hanya diminati usia 25-34. Ini mah dosennya ya 25-34. Nah ini Indonesia itu memang tadi seperti dijelasin ya, ada 59% itu menggunakan Instagram, lalu yang paling banyak Jakarta. Nah ini kita melakukan membuat analisa ada 3 impression gitu ya, yang top 3 impression itu ini kita tampilkan. Kenapa? Karena ternyata kenapa kami mengatakan bahwa masyarakat itu lebih minat ke apa, masyarakat umum ya, khalayak umum ya gitu. Ternyata mereka itu ketika banyak impression ke kita saat alur tes online rekrutmen Kotaku yang pertama, gitu ya. Jadi ketika diumumin tes online banyak banget impressionnya, ya kan, jadi kan dia berkaitan dengan kepentingannya kan. Lalu alurnya. Terus baru berikutnya hasil infrastruktur. Jadi kami memutuskan dalam hal strategi komunikasi adalah menyajikan informasi yang halayak butuhkan, gitu ya. Tentu saja yang kita punya dong, gitu kan. Menyajikan informasi yang halayak butuhkan dan kami miliki, gitu kan. Ini juga menjadi bagian strategi kami dalam cara-cara kerja Kotaku untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial. Ini kita nyebutnya top 3 likes, ada Kampung Lukis di Sawah Brebes, Bandar Lampung, ada infrastruktur BPM dalam Bugis, ada pembangunan drainase. Ini lagi-lagi kalau kita cermati selalu yang disukai, yang di-like, yang di-repost, yang di-komen, yang diunduh itu tentang pengumuman tes online. Nah, ini YouTube. Ini YouTube ini kami ini masih bekerja keras untuk membuat YouTube naik gitu ke atas. Oke, ini Facebook. Tadi walaupun dibilang Kak Tami 90% lebih mahasiswa memiliki Facebook, akun Facebook dan sebagian tidak aktif. Teman-teman coba jalan-jalan ke Facebook kita. Kita ini memiliki follower yang cukup lumayan karena memang setelah web kita ke Facebook dulu, baru ke IG gitu ya. Nah ini menarik, Kotaku dalam media umum. Jadi kalau tadi kita ngelihat bahwa itu adalah media-media dari
yang kita kembangkan media sosial ini kita nge-track juga, kita melakukan media tracking, media apa aja yang mempublikasikan tentang Kotaku. Setelah kita cek ada 157 media yang umum, itu kita nggak ini ya, nggak menyebut nama media, bisa khawatir endorse gitu ya. Media umum itu 157 memberitakan, ada media pemerintah 24, ada perguruan tinggi atau akademisi 4 media, ada media TV online 10 media dan radio online 2 media. Nah, ini kita tracking setiap bulan dan ini adalah periode Januari sampai 15 Desember 2020. Nah, kalau teman-teman mencari Kotaku, coba cek. Kalau teman-teman di Mbah Google cari Kotaku spread, akan ketemu seperti ini. Kotaku tanpa kumuh, Kotaku, program Kotaku tanpa kumuh. Jadi kalau teman-teman mencari Kotaku, tapi nanti jangan ini ya, jangan kaget ya, nanti ada games juga dia muncul. Kotaku juga namanya, tapi games. Oke. Nah, ini juga kalau teman-teman mencari Kotaku secara umum, dia akan keluar Kotaku, sosialisasi program Kotaku umum, Kotaku nasional, Kotaku 2020, Kotaku Home, Kotaku YouTube. Jadi ketika nyebut Kotaku, itu semua akun kami yang keluar. Jadi kenapa kami melakukan strategi media sosialisasi sebagai media sosial, sebagai media sosialisasi dengan rendah hati bahwa strategi ini sudah cocok. Nah, kalau teman-teman ngetekin di YouTube ini menarik ya sebenarnya ya kalau di YouTube itu. Karena dia nanti yang keluar itu Kotaku nasional YouTube, tapi di atasnya ada gamesnya gitu ya. Jadi dia ini apa? Ngeluarin games, baru kita Kotaku nasional, ternyata ada Kotaku Australia. Oke. Kalau teman-teman cari image for Kotaku, ini semuanya milik kita. Gitu ya, ini Kotaku. Jadi ketika cari image Kotaku, ini semua keluar program Kota Tanpa Kumuh. Alhamdulillah sih. Nah, hanya itu mungkin Kak Yunita, selain di follow IG Kotaku Nasional, follow Facebook Kotaku Nasional, kunjungi kotaku.go.id, tolong follow IG Irohati Fatah, tolong kunjungi atau follow Facebook ya, Iroh Fatah. Terima kasih ya, Kak anak-anak Yuni diskusi. Ya, terima kasih Ibu Iroh atas pemaparannya. Menarik sekali Ibu Iroh. Selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan karena dari tadi di chat sudah ada yang mau bertanya. Ibu Iroh, bisa ya? Ya. Silakan. Silakan.